Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, bermacam-macam nikmat. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kelapangan, yang lebih besar lagi Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan pahalanya buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah memberikan kita, membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Sebelum saya memasuki tema video saya pada kali ini, alangkah baiknya yang saya hormati Bapak dosen pengampu, yakni Bapak Abdul Gopur, selaku dosen, yaitu dosen pendidikan akhlak. Dan saya banggakan teman-teman yang satu perjuangan dengan saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, adapun tema saya pada kali ini adalah birrul walidain. Apa sih tugas anak kepada orang tua? Apa sih tugas kita kepada orang tua? Haruskah kita menghormati orang tua? Haruskah kita menghargai orang tua kita? Ataukah kita harus melawan? Tidak mungkin ya melawan. Nah, di sini birrul walidain, orang tua adalah suatu harta bagi anak-anaknya. Bagi kita seorang anak wajib menghargai orang tua kita. Orang tua adalah jalan bagi kita untuk menuju kesuksesan, menuju surga, bahkan menuju segala arah yang mana kita inginkan. Karena doa orang tua sangatlah penting bagi kita dan kita membutuhkan tersebut. Maka yang masih memiliki orang tua, maka hargailah orang tuanya, maka bersyukurlah dia. Bagi mereka yang masih memiliki orang tua, terutama bagi ibu, karena ibu adalah surga bagi anak-anaknya. Sebagaimana dikatakan al-jannatu tahta aqdami ummaha, surga itu ada di bawah tapak kaki ibu. Maka kita sebagai anak harus menghormati ibu kita atau kedua orang tua kita. Sebagaimana juga dalam Al-Quran disebutkan, ibu baru ayah. Nah, maka kita sebagai anak tidak ada hak untuk melawan mereka. Maka bagi siapapun yang melawan mereka, sebagaimana suatu ceramah yang pernah saya dengar, kata Ustadz Dasat Latif, barang siapa yang meneteskan air mata orang tuanya atau ibunya, maka haram baginya surga. Jangankan masuk surga, bau surga pun haram baginya. Nah, lalu bagaimana dengan ketika anaknya menunjukkan prestasi kepada orang tuanya, lalu orang tuanya menangis, apakah itu juga disebut dosa atau haram bagi anaknya untuk menuju surga? Tidak ya. Maksud dari sini adalah ketika anaknya melakukan sebuah kejahatan atau kemungkaran, di mana hal tersebut membuat orang tuanya bersedih, membuat orang tuanya nangis. Nah, itu yang dimaksud. Kata Ustadz Dasat Latif, haram baginya wangi surga, ya begitu. Maka bagi kita seorang anak tidak ada memiliki hak sedikit pun untuk melawan mereka ataupun membantah mereka. Ketika mereka menyuruh kita membeli sesuatu atau mereka nyuruh kita untuk apalah itu, nah kita dilarang untuk melawan tersebut. Bahkan kita mengatakan aja tidak bisa. Nah, Islam itu dilarang. Nah, ungkapkan dua huruf saja kita tidak dilarang dalam Islam. Karena saking mulianya orang tua di kehidupan ini.
Sebagaimana juga dalam hadis dikatakan, ridho Robbi fi ridho walidi wasakata Robbi fi sakatil walidi. Ya, yang artinya adalah ridho Allah itu terletak kepada orang tua dan murkanya Allah terletak kepada orang tua juga. Nah, jadi ketika kita seorang anak melakukan sesuatu tanpa ridhonya orang tua, contoh kita membuat suatu usaha atau contoh kita membuat satu pesantren, sekolah segala macam, tapi tanpa adanya ridho orang tua di situ, maka yakinlah sesuatu yang kita buat tersebut tidak akan pernah nyaman atau tidak akan pernah tenang. Pasti ada hal sesuatu yang mengganggu, yang tidak enak gitu. Tapi ketika orang tua kita ridho, ketika kita membuat sesuatu apapun itu, ketika orang tua kita ridho, insya Allah kedepannya pasti ada jalannya, pasti ada hal yang baik selalu menanti kita gitu. Begitu juga ketika kita disuruh orang tua melakukan sesuatu apapun, atau contoh ya, ini contoh kecil, sekarang banyak sekali anak-anak yang melawan orang tuanya karena mungkin itu ya, sekarang banyak yang anak-anak meminta motor contohnya kepada orang tuanya. Nah, di situ kita sebagai anak juga harus berpikir, lihat kemampuan orang tua kita dalam hal tersebut, malah jangan kita sebagai anak memaksa suatu hal yang di luar kemampuan orang tua kita. Nah, itu namanya kita sudah durhaka kepada orang tua kita atau memaksa hal sesuatu yang tidak mereka mampu. Nah, begitu. Makanya kita sebagai anak harus berpikir ya. Makanya kita dianjurkan untuk banyak belajar untuk menghargai orang tua kita, terutama ibu. Anak zaman sekarang seperti yang kita ketahui, banyak yang tidak sadar sesuatu hal yang mereka perbuat, dosa yang mengalir kepada orang tuanya. Contoh pacaran. Nah, pacaran zaman sekarang ya, itu suatu hal yang sudah biasa, bahkan nggak seorang yang tidak pacaran itu dianggap tabu atau diejek bahkan sama temannya gitu. Ya, mereka tidak sadar bahwasanya dosa pacaran tersebut adalah mengalirkan kepada orang tuanya. Bahkan ada suatu janji ketika anaknya pacaran, terus nanti di akhirat atau di neraka, malaikat akan memberikan kepadanya, kepada orang tuanya tersebut, suatu api kerikil dari api neraka. Ini mana ketika itu malaikat menyuruh orang tua tersebut, atau malaikat meletakkan di kepala atau di tangan orang tuanya sampai orang tuanya hancur ya, atau otaknya meleleh segala macam gitu. Maka itu bagi PR bagi anak muda sekarang untuk kita untuk menghindari suatu hal itu. Bagaimana kita bisa mengambil satu kisah dari zaman sahabat, yaitu Qais Al-Qarni, yang mana dia telah sangat memuliakan orang tuanya ketika masa itu, sampai dia sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Oleh karena itu, kita zaman sekarang sebagai anak harus membanggakan kedua orang tua kita, harus memuliakan orang tua kita. Kesalahan terbesar anak zaman sekarang adalah ketika dia meraih satu kesuksesan dan itu sangat dibangga-banggakan baginya. Ini adalah hasil usahaku sendiri. Dengan sadar, dengan lantangnya manusia atau anak sekarang mengatakan hal tersebut, maka PR bagi kita adalah ketika kita ingin mengungkapkan suatu hal tersebut, maka kita harus berpikir dua kali. Mungkin di situ usaha kita hanya 10%, tapi 90% itu adalah doa dari orang tua kita ataupun ibu kita. Gitu. Maka kita sebagai anak harus membanggakan orang tua kita dan harus memuliakan orang tua kita. Maka bagi kita, seorang anak tidak ada memiliki hak sedikit pun untuk melawan mereka ataupun membantah mereka. Ketika mereka menyuruh kita membeli sesuatu atau mereka nyuruh kita untuk apalah itu,
Nah, kita dilarang untuk melawan tersebut. Bahkan kita mengatakan, aja tidak bisa. Nah, Islam itu dilarang. Nah, ungkapkan dua huruf, bukan dua kata, dua huruf saja kita tidak dilarang dalam Islam. Karena saking mulianya orang tua di kehidupan ini. Sebagaimana juga dalam hadis dikatakan, ridho Rabbi fi ridho walidi, wasaqata Rabbi fi saqatil walidi. Nah, yang artinya adalah ridho Allah itu terletak kepada orang tua dan murkanya Allah terletak kepada orang tua juga. Nah, jadi ketika kita seorang anak melakukan sesuatu tanpa ridhonya orang tua, contoh kita membuat suatu usaha atau contoh kita membuat satu pesantren, sekolah segala macam, tapi tanpa adanya ridho orang tua di situ, maka yakinlah sesuatu yang kita buat tersebut tidak akan pernah nyaman atau tidak akan pernah tenang. Pasti ada hal sesuatu yang mengganggu, yang tidak enak gitu. Tapi ketika orang tua kita ridho, ketika kita membuat sesuatu apapun itu, ketika orang tua kita ridho, insya Allah kedepannya pasti ada jalannya, pasti ada hal yang baik selalu menanti kita gitu. Begitu juga ketika kita disuruh orang tua melakukan sesuatu apapun, atau contoh ini contoh kecil, sekarang banyak sekali anak-anak yang melawan orang tuanya karena mungkin gak dibeliin airok. Dan mudah-mudahan untuk kita semua sebagai anak kedepannya bisa membahagiakan orang tua kita, bisa membanggakan ke orang tua kita, bisa membuat mereka menangis karena hasil usaha kita zaman sekarang, pada masa kita sekarang ini. Amin ya Allah. Kita sebagai anak harus banyak berdoa juga kepada orang tua kita, dan kita juga harus meminta doa kepada orang tua kita dalam proses pembelajaran kita atau dalam proses sesuatu hal apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ketika ada salah kata dari saya, itu datangnya dari saya sendiri. Tapi ketika ada kata yang benar atau yang bisa kalian ambil pelajarannya dari sini, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.